selamat datang di Tangerang Talk. Episode kali ini saya kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu Bapak Suwardi selaku Kepala Stasiun Geofisika Tangerang BMKG. Halo Pak. Halo Mbak Tika. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Tifa. Apalagi nih setelah Lebaran ya Pak ya. Kemarin sempat mudik Pak? Ya, mudik sebentar. Dalam suasana Lebaran, mohon maaf lahir batin Mbak Tifa ya. Ya mohon maaf juga ya. Pak. Oke, kemarin Lebaran yang spesial juga ya Pak, setelah 2 tahun kita dihadapkan pandemi ya Pak ya. Sekarang sudah mulai melonggar dan akhirnya teman-teman dan Sobat Tangerang bisa mudik nih ya di Lebaran tahun ini. Nah, ngomongin soal Lebaran, ngomongin soal mudik ya Pak ya. Akhir-akhir ini kita merasakan cuaca yang kayaknya cukup panas ya Pak ya. Kayaknya lebih panas daripada biasanya. Memang demikian atau seperti apa Pak? Ya Mbak Tifa, jadi kami dari observasi kita BMKG itu menunjukkan bahwa karena di bulan ini adalah sudah memasuki musim kemarau, jadi terus matahari itu ada di posisi ekuator sebelah utara, jadi itu yang menyebabkan kondisi terik dan juga sekaligus ini karena sudah menjelang musim kemarau, jadi penguapannya itu awannya pendek, jadi itu menyebabkan juga di sekeliling kita menyebabkan peningkatan panas yang cukup tinggi karena awannya nggak sampai di atas, jadi menutupin penyinarannya itu langsung tembus ke bawah. Nah itulah yang menyebabkan kenapa suhu kita di kurun waktu 6, 7, 8 ke sana itu kayak panas sekali. Kayak matahari deket banget gitu sama kita ya, saking padahal panasnya. Ya sebenarnya juga biasa, tapi karena penghalang lapisan itu pendek, jadi itu jadi dampaknya terasa sekali. Ini kayak jumlah awannya juga tak sebanyak itu kali ya Pak? Iya betul, jadi awannya tipis, jadi itu penghalang, jadi sinar mataharinya langsung tembus gitu. Itu yang menyebabkan kita yang di aktivitas di luar itu panasnya itu merasa nyengat sekali gitu. Saya merasakan sendiri, kenapa panas, tapi ya saya orang BMG sudah biasa panas di luar dah. Dan tahu alasannya kenapa panas seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi tadi alasannya karena memang matahari ada di ekuator sebelah utara, ya. Dan jumlah awan tidak terlalu banyak, akhirnya menipis ya Pak ya lapisannya. Ya, dan awannya awan rendah, awan dekat, yang berdekat, jadi itu yang menyebabkan juga mempengaruhi kondisi atmosfer kita jadi tembus sampai bawah sinar matahari. Oke, itu alasannya kenapa suhu akhir-akhir ini terasa semakin meningkat ya Pak ya. Dan menurut hasil pencarian dari teman-teman Tangerang TV nih Pak nih, katanya Tangerang ini menjadi salah satu kota yang suhu udaranya sangat tinggi, yaitu di angka 36,1 Celcius. Nah ini kenapa Pak, kok Tangerang menjadi salah satu kota yang memiliki suhu udara yang sangat tinggi di Indonesia? Ya, pada prinsipnya sebenarnya hampir merata ya, hampir merata. Cuma mungkin pas ada yang survei, ini Tangerang panas sekali. Tapi hampir rata sebenarnya, hampir rata itu dari Surabaya ke sini pun juga rata, itu hampir merata kok di seluruh wilayah Indonesia yang sudah memasuki musim kemarau. Memang suhu rata-ratanya berapa Pak? Di angka berapa sampai berapa? Ya, jadi suhu rata-ratanya itu ata di 33 sampai 36,5 itu rata-ratanya. Itu untuk di siang hari atau memang selama 24 jam seperti itu? Itu tentu di siang hari, kalau di malam hari tentu akan temperatur akan lebih rendah dari itu. Mungkin bisa lebih 28, 29 gitu. Bisa. Tapi hasil dari BMKG sendiri untuk 36,1 ini tidak hanya Tangerang aja ya Pak ya, tapi beberapa daerah juga memiliki angka yang hampir sama untuk suhu udaranya. Betul. Oke Pak. Nah untuk suhu udara yang kita rasakan ini kan kita bilangnya, wah kayaknya ini lebih panas daripada sebelumnya gitu ya Pak ya. Jangan-jangan ada yang aneh nih gitu ya Pak ya, terkait lingkungan kita atau bumi kita. Nah apakah memang di angka 36,1 ini merupakan suhu yang wajar? Kalau dari pantauan BMKG tentu itu masih wajar. Walaupun ada peningkatan temperatur, itu masih fenomena yang wajar karena ada peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau, itu ada sedikit perubahan suhu, itu masih wajar. Dan isu yang diinikan oleh WHO itu kan
gelombang panas itu tidak ada di sini gitu, gelombang panas itu. Untuk gelombang panas itu tidak ada di sini ya Pak ya. Dan ini masih dikatakan suhu yang cukup wajar. Untuk peralihan, untuk peralihan antara musim hujan ke musim kemarau. Nah, apakah ini memang tadi peralihan dari musim pancaroba kah Pak? Karena kan kita tahu pancaroba ini kan di bulan Maret sampai bulan Mei ya Pak ya. Nah ini transisinya kah, makanya kita merasakan cuaca yang panas ya, sepanas hati ya. Jangan panas hati lah. Jadi memang ini di masa transisi terus terjadi. Tapi kita di ini sering ada gangguan siklon tropis. Seperti kemarin ada gangguan siklon tropis di sebelah selatan Bengkulu, selatan tenggara Bengkulu itu ya kemarin akibatnya ada angin kencang, hujan. Seperti yang tadi malam juga itu ya, yang sangat lokal sekali sebenarnya. Ya. Nah, lokal sekali tadi malam terjadi hujan yang sangat deras, menimbulkan ya mungkin spot-spot tertentu yang kondisi geologisnya rendah itu tergenang. Oke. Jadi untuk kan kemarin siang kita merasakan suhu yang cukup tinggi ya Pak ya, cukup panas gitu Pak. Dan menjelang sore itu cuaca sudah mulai turun suhunya dan akhirnya hujan deras. Ini masih dianggap wajar atau sangat drastis gitu Pak? Kadang-kadang kita orang awam bilangnya, wah ini siangnya terik banget nih, pasti nanti malam hujan deras gitu ya, Pak. Itu sudah alarm apa ya, alami dari masyarakat tuh ada yang menandakan begitu. Iya betul. Dan memang kalau di siang hari yang teriknya luar biasa, malam atau mungkin berikutnya ya hujan deras. Ya, itu sudah alarm itu juga bisa patut kita jadikan apa semacam kearifan lokal bahwa ini nanti malam bisa hujan gitu. Dan prediksi kita dari BMKG juga nanti malam itu jam 1 sampai jam 4 itu kondisinya hujan ringan sampai lebat itu masih diikuti dari perakiraan BMKG. Itu kenapa Pak demikian Pak? Ketika siang hari sangat tinggi, ketika malam hari cuaca sangat rendah dan akhirnya didorong juga dengan hujan dan angin gitu. Ya, itu karena terjadi penguapan di sekitar Tangerang sini yang itu terbentuk dan tidak ada sentuhan angin, jadi terjadi kondensasi, jatuhnya di sekitar Tangerang gitu. Nah, untuk suhu yang meningkat ini diperkirakan sampai kapan, Pak? Kita merasakan cuaca yang panas dan agak apa ya, Pak ya, kayak nyengat banget gitu, Pak, panasin tubuh gitu ya? Ya, kalau dari informasi BMKG untuk panas ini tidak lama, paling sekitar 1 minggu ke depan sudah akan normal kembali cuaca ini ya. Karena memang tadi disampaikan bahwa penyinaran di matahari yang di sebelah utara ini, terus kita awannya itu rendah, jadi ngungkep, bahasa ngungkep itu, jadi naik ke atasnya itu tertahan sangat pendek, makanya jadi panas, dia balik lagi panas. Nggak langsung naik ke atas, seperti kalau awannya lebih tinggi tentu uap sinar mataharinya bisa naik ke atas. Ini karena tertahan sedikit ditahan oleh awan-awan itu, ini menyebabkan udara itu terasa panas itu, Mbak Tifa. Jadi ini memang fenomena alam aja yang memang demikian, atau memang karena lingkungan kita juga, Pak, menjadi faktor X? Ya. Maksudnya matahari ataupun cuaca yang kita rasakan saat ini? Ya, di samping ini adalah fenomena yang normal, biasa, tentu lingkungan tidak bisa kita abaikan. Kalau kita hidup di suatu lingkungan yang notabene polusi udaranya tinggi, tentu juga berbeda dengan daerah yang tidak polusi, seperti daerah kita masih banyak pohon, itu tentu berbeda. Karena kalau yang tingkat polusinya tinggi di sekitar pabrik, tentu udaranya juga akan dihirup pun mungkin juga akan kurang sehat gitu, Mbak Tifa. Jadi ini ada faktor X itu lingkungan ya, Pak ya. Nah, hal apa yang harus kita lakukan nih sebagai masyarakat yang bijak ataupun pemerintah juga nih, Pak, untuk sama-sama menjaga lingkungan agar kita bisa hidup dengan udara yang lebih layak lagi gitu kan? Itu harapan kita semua pastinya, Pak ya. Tentu kalau dari itu, Mbak Tifa, ya kita kalau ini kalau di lingkungan kita ya perlu penanaman kembali, penghijauan kembali. Kalau rumah yang ini ya mungkin bisa tanam pohon
hidup dengan go green ya. Itu ya itu terus jangan saya membuat polusi udara yang semakin tinggi, masyarakat hidup lebih bagus gitu. Jadi terus kalau yang menjaga istilahnya panas terik tadi ya, kalau beraktivitas di luar ya mungkin bisa istilahnya minum yang lebih karena untuk menjaga nanti tidak dehidrasi. Nah, dehidrasi itu supaya ya tidak sakit gitu. Karena kalau dehidrasi kita berlebihan tentu juga bisa menimbulkan badan kurang fit lah gitu. Apalagi ini banyak sekali virus ya, ya Pak, betul, ataupun ya. karena kita masuk di pancaroba, banyak sekali penyakit ya, Pak. Betul. Pancaroba ini memang banyak peralihan penyakit termasuk demam berdarah ya. Itu memang di musim-musim masa pancaroba itu penyakit DBD itu memang selalu akan meningkat dibanding yang tidak ya. Gitu. Nah itu dia, jadi selain kita harus menjaga lingkungan, tapi kita juga harus menjaga kondisi tubuh. Apalagi sekarang mobilitas masyarakat sudah dianggap seperti normal lagi ya, Pak. Sudah banyak yang melakukan aktivitas di luar rumah. Tetap prokes ya, tetap menjaga imunitas dengan perbanyak minum supaya tidak dehidrasi karena cuaca yang lumayan panas ini. Ya, terima kasih banyak Pak Suwardi, terima kasih. Kepala Stasiun Geofisika Tangerang BMKG ya. Terima kasih untuk Sobat Tangerang yang udah nonton Tangerang Talk, dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih banyak lagi seputar Kota Tangerang, jangan lupa untuk terus saksikan Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di channel YouTube Kota Tangerang. Sampai jumpa.